Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali dengan saya Stefanus Adi Pratama dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Oke, di sini saya akan membahas tentang penentuan harga pokok produk, metode harga pokok pesanan atau dengan job order charge. Oke, kita lanjut. Nah, nomor satu adalah siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Oke, saya akan menjelaskan beberapa konsep ya. Yang pertama itu siklus pembuatan produk. Yang pertama itu pembelian, penyimpanan bahan baku. Ketika kita sudah membeli atau sebuah barang baku, itu akan melari dengan yang kedua itu pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Habis itu kita dapat menyimpan produk jadi dalam gudang. Sesudah ini kita lari ke siklus akuntansi biaya. Penentuan harga pokok bahan baku yang kita beli tadi, yaitu akan menjadi penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Sebelum itu kita harus menentukan penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Yang kedua itu penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai juga. Habis itu kita pengumpulan biaya produksi. Nah, sesuai kita sudah mengumpulkan, kita larikan penentuan harga pokok produk jadi. Habis itu kita lari untuk kita distribusikan ke tengkulak yang lain. Itulah siklus akuntansi biaya dan siklus pembuatan produk. Itu ada dua. Kita lanjut. Nah, akuntansi biaya itu merupakan perusahaan manufaktur memiliki tujuan dalam menyajikan informasi harga pokok produksi, dan siklus akuntansi ini juga dipakai untuk mengikuti proses pengolahan sebuah produk mulai dari awalnya menjadi bahan baku dan dalam proses produksi serta diakhiri dengan penyampaian dan menjadi sebuah produk sesuai dengan yang dipasarkan. Itu penjelasan sedikit dengan akuntansi biaya. Kita lanjut. Karakteristik harga pokok pesanan. Karakteristik usaha perusahaan yang produksi berdasarkan pesanan tersebut seperti yang dijelaskan di atas mempengaruhi pengumpulan biaya produksi. Untuk itu perlu menggunakan cara sistem ekonomi order quantity. Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang produksi berdasarkan pesanan memiliki karakteristik harga pokok pesanan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan memproduksi bermacam-macam produk berdasarkan spesifikasi pesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksi secara individual. Yang pertama ada pula kelompok dari biaya produksi yang berhubungan dengan produksi, yang biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang C itu yang biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk biaya produksi langsung, dan biaya overhead dan pabrik termasuk istilah biaya produksi tidak langsung atau yang lebih dikenal dengan sistem quantity costing. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu manfaat info harga pokok produksi per pesanan dalam perusahaan manufaktur. Penentuan harga jumlah pesanan yaitu ada beberapa penjelasannya, itu perusahaan manufaktur yang produksinya menjadi pada pesanan akan memproses produksi menurut spesifik yang ditentukan oleh pesanan. Capricornus itu biaya produksi produk pesanan yang satu dengan produk pesanan yang lain itu memiliki jenis yang berbeda. Oke, yang kedua yaitu pertimbangan mendapatkan atau menolak pesanan. Terkadang produk yang dipesan oleh pesanan harga jumlah sebuah berbentuk di pemasukan sehingga manajemen spesifik tidak memutuskan apakah akan mendapatkan pesanan yang diinginkan oleh pesanan tersebut atau menolak pemesanan tersebut. Kita lanjut.
Oke, ini lanjutannya tadi. Alat penentuan realisasi biaya produksi itu apabila perusahaan sudah mendapatkan sebuah pesanan dari pemesan, maka administrasi membutuhkan isu biaya produksi yang bersama-sama dikeluarkan dalam memenuhi pesanan tersebut. Dalam menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan itu menunjukkan sehingga mengetahui suatu pesanan tertentu menghasilkan keuntungan bruto bagi perusahaan atau sebaliknya untuk mengetahui apakah suatu pesanan mengakibatkan rugi bruto tersebut. Oke, kita lanjut. Yang pertama, yang keempat itu kartu harga pokok, di mana kartu harga pokok pesanan tersebut adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya diakumulasi setiap batch atau lot dalam sistem biaya pesanan menunjukkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk suatu pesanan. File kartu biaya pesanan yang belum selesai dapat berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan dalam proses. Ini ada beberapa syarat menggunakan metode harga pokok pesanan masing-masing pesanan. Pekerjaan atau produk dapat dipisahkan identitas secara jelas dan perlu dilakukan penentuan harga pokok dan pesanan secara individual. Yang kedua itu biaya produksi harus dipisahkan dalam dua golongan. Yang pertama itu biaya langsung BB atau BTKL dan biaya tidak langsung selain BBB dan BTKL. Yang ketiga itu BBB dan BTKL dibebankan secara langsung termasuk pesanan yang bersangkutan, sedangkan BOP dibebankan kepada pesanan atas dasar tarif. Yang kelima itu perlakuan akuntansi biaya harga pokok produk dengan kualitas baik merupakan perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain yang sejenis. Namun dalam pelaksanaan semua hasil produksi berkualitas baik berencana rusak. Kerusakan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sendiri. Oleh kesalahan dilakukannya oleh karyawan, keterbatasan kemampuan mesin dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi. Dengan adanya produk rusak, maka akan timbulnya permasalahan dalam perhitungan harga pokok produksi. Perlakuan akuntansi terhadap produk rusak akan sangat membantu dalam menyediakan informasi oleh biaya telah diserahbolakan produk rusak serta sebab-sebab terjadinya produk rusak beserta harga pokoknya, sehingga manajemen dapat mengidentifikasi sifat. Oke, kita lanjut yang tujuannya. Penelitian ini untuk mengetahui melakukan akuntansi terhadap produk rusak yang menyebabkan bersifat normal dan normal dan untuk mengetahui biaya produksi. Oke, kita lanjut. Oke, sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Dan ada kurangnya di video ini, saya minta maaf juga. Semoga adanya video ini kita dapat menambah wawasan tentang pembahasan ini. Oke, sekian dari saya atas perhatiannya. Terima kasih. Salam sukses.